acara ini saya paling senang mengangkat cerita tentang anak-anak muda kreatif yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk menciptakan atau menemukan alat-alat yang kemudian berguna bagi kehidupan manusia. Nah, inilah cerita di topik kita kali ini. Dan tamu kita yang pertama adalah Suprihatin dan Raffi Jaya. Ya. Jadi Suprihatin dan Raffi. Ya. Saya dengar bahwa kalian berdua bisa membuat material komposit dari kulit singkong dan serat pohon pisang. Betul? Ya, betul sekali. Ini komposit yang biasa orang bilang untuk interior pesawat dan bisa untuk bumper mobil gitu-gitu. Iya. Dari apa tadi? Dari limbah kulit singkong dan serat batang pisang. Sulit dipercaya. Nanti cerita ya. Iya. Karena saya yakin sebagian dari kami yang ada di sini nggak percaya bagaimana kulit singkong, limbah ini ya, kemudian ditambah dengan serat batang pisang bisa dibuat material komposit yang digunakan layaknya seperti yang kita kenal selama ini ya. Iya. Baik, tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Anak muda Indonesia kembali menunjukkan prestasi gemilang di mata dunia. Kali ini lewat prestasi Raffi Jaya dan Suprihatin di bidang ilmiah. Pelajar SMA PGRI 2 Kayan Jawa Tengah ini berhasil menyabet medali emas pada ajang International Young Inventors Project Olympiad di Georgia, Eropa, April lalu. Raffi dan Atin berhasil menyisikan peneliti-peneliti muda lainnya dari 35 negara dengan lebih dari 100 karya proyek ilmiah. Kita nggak nyangka ya, apa yang mereka buat selama ini bisa menembus tingkat nasional maupun internasional. Sebenarnya bahan-bahan ini sangat mudah kita gunakan dan bahan-bahan ini juga mudah kita dapatkan di Kabupaten Pati khususnya. Dan syukur alhamdulillah selama proses perjalanan yang sangat panjang dan sangat sulit sekali mendapatkan kejuaraan yang sangat membanggakan. Raffi dan Atin membuat komposit dari kulit singkong dan serat pohon pisang. Komposit yang diciptakan ini menjadi bahan baku alternatif sebagai lapisan badan pesawat, kapal, dan otomotif lainnya. Ide ini muncul karena banyaknya limbah kulit singkong yang ada di daerah sekitarnya. Untuk bisa menjadi komposit, kulit singkong dikarbonisasi di dalam oven pada suhu 300 derajat Celcius, lalu diaktifasi dengan cara direndam dalam larutan H2SO4 selama 2 jam. Setelah mencapai pH yang diinginkan, serbuk karbon aktif kembali dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius. Sementara, serat pohon pisang didapatkan dengan menarik serat-serat pohon pisang yang sebelumnya sudah dibusukkan selama 10 hari. Serat dan karbon aktif ditimbang. Dan ditunggu hingga kering selama 24 jam. Spesimen yang sudah kering kemudian dilepas dari cetakannya, lalu dihaluskan. Spesimen komposit yang telah dihaluskan dan diukur biometri dikatakan spesimen siap uji. Komposit buatan Raffi dan Atin ini telah lolos uji termal dan uji tarik. Karya proyek ilmiah siswa SMA PGRI 2 Kayan Jawa Tengah ini juga meraih medali emas dalam Indonesia Science Project Olympiad di Semarang, Februari 2016 lalu. Tugas kami adalah menggali dan sekaligus mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak itu, sehingga mereka bisa untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dan dari situ akhirnya muncul berbagai siswa yang menjuarai di berbagai bidang.
Raffi dan Atin akan terus mendalami penemuan ini. Mereka berharap agar karyanya bisa digunakan untuk keperluan industri. Coba Atin dan Raffi, ceritakan bagaimana sampai muncul gagasan untuk membuat material komposit dari bahan singkong atau kulit singkong tepatnya dan serat batang pisang. Ide awal penelitian ini itu pertamanya banyaknya limbah kulit singkong yang ada di Pati, Margoyoso. Terus itu mencapai 10 ton dalam 1 bulan. Limbahnya aja iya, nih? Itu limbahnya dari pabrik tepung tapioka. Nah, kemudian dari situ, terus yang kedua itu dari literatur dan jurnal yang kami baca, batang pisang dan kulit singkong itu mengandung serat yang baik. Jadi kita menggabungkan kedua bahan itu untuk membuat komposit. Kemudian kami tanya kepada pembimbing, terus disetujui untuk buat penelitian seperti itu. Oh, jadi ide dasarnya awalnya dari kalian berdua ya? Iya. Kok bisa ini satu kelas atau tidak? Tidak. Oh tidak, ini kakak kelas, ini adik kelas? Iya. Oh, kemudian sama-sama buat satu proyek gitu? Iya. Oke, nama proyeknya apa ini? Uji tarik dan uji termal komposit dari limbah kulit singkong dan serat batang pisang sebagai bahan alternatif untuk industri. Menarik karena begitu muncul gagasan ini berkaitan dengan kalian lihat bahwa limbah singkong itu begitu banyak ya di daerah Kayen tadi itu ya, di Pati. Kemudian berkaitan dengan serat pisang, emang juga banyak pohon pisang di sana? Banyak. Kan itu biasanya kan kalau pohon pisang itu setelah panen itu langsung dibuang. Nah, dari limbah tersebut kan kalau bahasa Jawanya eman lah. Sayang. Sayang ya. Kalau Inggrisnya sayang. Oh iya. Sayang ya, sayang. Ya, sayang kalau dibuang-buang percuma begitu. Karena memang kalau pohon pisang sekali panen itu ditebang ya, karena nggak bermanfaat lagi atau nggak berbuah lagi. Nah, ini biasanya dikemanakan ini limbah-limbah ini? Dibuang, tidak terpakai, nganggur gitu saja. Jadi sampah gitu, jadi limbah. Iya. Gitu. Kalau kulit singkong biasanya dikemanakan? Kulit singkong sendiri ya digunakan sebagai pakan ternak. Tapi tumpukan-tumpukan limbahnya setiap bulannya itu semakin menumpuk dan semakin menumpuk. Kalian berdua melihat peluang itu ya, bagaimana limbah ini bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Iya. Berapa lama ini riset sampai bisa menemukan komposisi yang kemudian jadi produk atau material komposit ini? Hampir 1 tahun. Dari bulan Februari sampai ke bulan Februari lagi. 1 tahun ya? Iya. Baik, menarik. Nanti habis ini peragakan ya, atau paling tidak perlihatkan kepada penonton yang ada di studio maupun penonton di rumah bagaimana sih prosesnya ya. Tadi kita lihat sepintas di video, di rekaman, tapi nanti di sini kita coba lihat lebih jelas lagi ya. Iya. Setuju? Setuju. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Seperti janji saya tadi, kali ini kita akan melihat bagaimana Atin dan Raffi memeragakan ya, dengan ringkas tentu saja karena harusnya ada persyaratan laboratorium ya. Bagaimana prosesnya? Jadi mulai dari bahan material dasarnya dulu. Pertama kali itu limbah dari kulit singkong ini. Oh, ini kulit singkong ya? Iya. Kulit singkong ini kita cuci bersih. Lalu kita keringkan di bawah sinar matahari. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan karbonasi. Karbonasi dengan suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam. Oke, tunggu dulu. Waktu kamu bilang di bawah sinar matahari, kenapa lihat kepala saya? Nggak ada maksud apa-apa kan? Oke, kita lanjutkan ya. Dengan suhu berapa? 300 derajat Celcius selama 1 jam. 1 jam. Lalu kita keringkan lagi menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan perendaman. Direndam di mana? Menggunakan larutan H2SO4. Apa itu? Asam sulfat H2SO4. Nah, kulit singkong ini kan sudah jadi karbon. Sudah jadi karbon, kita melakukan karbonasi sendiri, lalu seperti ini jadinya. Hasil akhirnya? Belum akhir-akhir, tapi masih di tahap demi-tahapnya. Oh, jadi bubuk ini ya? Iya. Oh, ini tadinya ini? Iya. Kulit ini ya? Kok bisa jadi hitam begini?
tadi kita karbonasi, dibuat karbon aktif kulit singkong ini kita merendam menggunakan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 10% selama 2 jam. Kan tadi setelah asam ya, asam itu kan dari larutan H2SO4, kemudian kita cuci bersih menggunakan Aquades. Itu Aquades seperti air yang digunakan di laboratorium. Laboratorium, terus setelah bersih kita keringkan lagi pada suhu 100 derajat Celcius di oven selama 2 jam. Kemudian tahap terakhirnya, kemudian kita panaskan lagi pada suhu 250 derajat Celcius. Jadi 2 kali, setelah 300, kemudian 200 lagi. Panaskan terus pokoknya. Oke, terus? Nah, tahap selanjutnya kita membuat serat batang pisang ini. Loh, ini rambut saya yang hilang. Aduh. Oke, ini serat batang pisang ya. Oke, terus kita membuat serat batang pisang ini dari pelepah pisangnya. Oh, ini dia. Pelepah pisang. Pelepah pisang ini ini sebelum jadi ini. Iya. Oke, terus ini diapakan ini? Pelepah pisangnya kita potong-potong secara sama, panjangnya sama. Lalu kita rendam menggunakan air supaya membusuk agar kemudahan untuk pengambilan serat. Karena di dalam serat batang pisang ini ada beberapa serat. Ketika sudah busuk, untuk pengambilan seratnya lebih mudah. Oke, dagingnya membusuk, kemudian seratnya bisa dikeluarkan ya. Setelah berapa lama? 10 hari. 10 hari. Kita rendam menggunakan air biasa. Baik, terus ini apa ini ya? Itu resinnya. Baik, sesudah ini terjadi, ini sudah kita miliki, terus lalu proses berikutnya? Nah, proses ini juga berikutnya itu untuk membuat sampel ini, sampel komposit. Sampel komposit yang terdiri dari yang terdiri dari potongan limbah kulit singkong ini. Ini sudah di dalam sini nih? Sudah. Oke. Kita dipotong-potong kecil-kecil, ukurannya 2 mm. Terus kita potong-potong kecil tadi, kita menggabungkan dari serat batang pisang ini dan karbon aktif kulit singkong dan resin serta katalis menggunakan beberapa komposisi tertentu. Baik. Setelah itu kita cetak menggunakan cetakan seperti ini. Jadi ini bisa dibentuk macam-macam ya? Iya. Terserah dari cetakannya ya. Jadi bisa mau melengkung, berbentuk apa aja bisa ya. Karena ini tadinya kan cairan ya. Kemudian dituangkan kepada bentuk yang kita inginkan. Iya. Begitu. Kok saya ngerti ya? Baik. Dan ini kemudian kalian namakan apa ini? Itu komposit dari limbah kulit singkong dan serat batang pisang. Kegunaannya. Jadi ini bisa dipakai untuk apa aja nih sebenarnya? Untuk kegunaannya sendiri, ini komposit ini bisa digunakan pesawat terbang ya. Kalau di pesawat terbang itu digunakan pada interiornya. Oh, yang melengkung gitu, terus ada misalnya jendela, ada lengkungannya, itu juga bisa? Bisa. Keistimewaan dari komposit buatan kalian ini apa? Nah, komposit yang kami buat ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, terbuat dari limbah. Otomatis itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Yang kedua itu tahan api. Oh, ini dibakar nggak apa-apa ini? Ya, titik nyalanya api rendah. Oke. Sampai berapa derajat baru dia leleh ini? Enggak, kita ukurannya pakai waktu. Berapa lama? 165 detik. Baru meleleh? Iya. 165. Itu kalau komposit biasa sudah pernah diuji juga? Belum pernah. Oh, belum pernah juga. Jadi ini uji tunggal ini masih ya. Jadi belum ada perbandingan dengan komposit yang sudah ada. Tapi poin terpenting adalah bagaimana mengurangi limbah dan menghasilkan satu produk yang bisa dimanfaatkan, begitu ya? Iya. Selain untuk pesawat, untuk apa? Untuk industri perkapalan dan industri otomotif. Kalau otomotif biasa dipakai di mananya nih? Di bumpernya juga bisa. Oh, bumper. Bumpernya. Nah, ini sudah dikompetisikan? Sudah. Pernah ikut lomba apa ini? Kalau di Indonesia sendiri kami mengikuti ISPO, Indonesian Science Project Olympiad, itu tingkat nasional yang diselenggarakan di Semarang. Dapat juara nggak? Dapat juara 1. Oh, juara 1. Kemudian kita dikirim untuk mengikuti ajang internasional di IIPO, International Young Inventor Project Olympiad di Georgia, Eropa Timur. Dikirim aja keren ya. Tapi dapat juara nggak? Alhamdulillah. Dapat gold medal. Oh, dapat medali emas. Wah, keren banget loh. Keren.
Iya, saya pikir tadi beli di pinggir jalan. Ternyata ini dari mana? Georgia. Dari Georgia. Oke. Jadi itu tunggu dulu. Ini dapat medali emas, pesertanya jangan-jangan cuma satu-satunya. Pesertanya berapa banyak ini? Pesertanya itu hampir 35 negara. Dari 35 negara salah satunya Indonesia, dan pesertanya hampir 500 peserta. Jadi boleh bangga lah kita ya. Nah, kebanggaan ini tentu tidak menjadi milik kalian sendiri ya, selain milik sekolah, tapi tentu karena ada peran dari pembimbing, guru-guru di sekolah, sekolahnya sendiri. Ini ada bantuan biaya dari sekolah nggak untuk riset apa lagi? Semua pendanaan alhamdulillah ditanggung oleh pihak sekolah, dari awal riset sampai uji-uji lanjutan, bahkan sampai untuk menuju ke tingkat internasional juga didanai oleh sekolah. Jadi coba guru pembimbing dan dari sekolah, bahkan mungkin dari Pati boleh berdiri. Iya. Baik, kita berikan dulu terima kasih, luar biasa. Iya. Nah, ke depan apa rencana kalian berkaitan dengan pengembangan dari temuan bahan komposit dari limbah kulit singkong dan serat batang pisang atau batang pohon pisang? Nah, apa yang kalian mau kembangkan lagi? Kita ingin mengembangkan, ini kan baru ide awal. Nah, kita ingin mengembangkan dengan uji-uji selanjutnya. Terus ini benar-benar layak digunakan gitu. Berarti kita bukan hanya uji awal-awal saja, tapi benar-benar penerapannya benar digunakan. Baik, terima kasih. Ya.